Shalom saudaraku, akhir-akhir ini kita terkejut dengan statement beberapa dari sahabat-sahabat kita agama sebelah menjadikan tanggal 25 Desember menjadi hari mualaf sedunia. Kenapa bisa itu muncul seperti itu? Apakah saudara paham apa yang terjadi? Sebenarnya agama itu bukan kita yang membelanya. Yang membela agama itu kan pemiliknya. Tuhan yang berkepentingan. Adanya agama, Tuhan yang berkepentingan lebih dari kita. Jadi kalau Tuhan yang berkepentingan, tentu Tuhan akan membela kepentingannya. Nah, kalau kita membela kepentingannya, atau katakanlah kita membela Tuhan, kita sedang menunjukkan bahwa Tuhan itu lemah, perlu kita bela. Kalau kita bela agama kita dengan cara apapun, kita sedang menunjukkan bahwa kita mempercayai sesuatu yang lemah. Nah, saudara-saudara sekalian, bagi kekristenan, kita percaya bahwa Tuhan itu yang membela kita, bukan kita yang membela Tuhan. Apalah daya kita membela Tuhan, Tuhan yang membela kita. Saya sangat yakin bahwa kalau kita betul-betul yakin dengan kepercayaan kita, kalau betul-betul yakin kita dengan kepercayaan kita, tidak perlu kita mengadakan berbagai aksi dalam rangka membela kepercayaan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan agama kita itu benar, agama kita itu layak diikuti? Sebetulnya yang kita harus tunjukkan adalah sikap, hati, cara berbicara kita, cara berpikir, cara beraktivitas, cara bersosialisasi, cara bersahabat. Maka kalau kita mampu menunjukkan kebaikan, maka itulah sebenarnya kita sedang memperlihatkan bahwa agama kita itu benar. Kalau kita tunjukkan sifat-sifat yang sangat menyenangkan, seperti Rasul Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa Paulus mengatakan bahwa kebaikan kita harus dipertontonkan untuk semua orang? Karena memang Tuhan kita itu baik, maha baik. Saking baiknya dia, pada saat dia disalibkan, diolok-olok oleh banyak orang, dipukuli, dicambuk dan segala macam, tapi dia berkata, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kebaikan Tuhan. Tidak ada yang bisa menandingi kebaikannya. Luar biasa kebaikan Tuhan. Maka kalau kebaikan yang kita tunjukkan, kita pertontonkan dalam segala cara, kita sedang menunjukkan bahwa agama kita itu baik. Tapi kalau kekerasan yang kita tunjukkan, maka kita sedang memperlihatkan, sedang memperkenalkan Tuhan kita yang maha keras. Padahal sesungguhnya Tuhan kita bukan seperti itu. Dia maha baik. Dia rela berlelah-lelah untuk kita. Dia rela berkorban untuk kita. Dia rela terhina untuk kita. Dia rela mati untuk kita. Maka karena Tuhan kita itu maha baik, dan kita semua adalah duplikatnya dia, maka pertontonkanlah kebaikan dalam segala cara. Melalui perkataan kita yang ramah, hati yang tulus, berhadapan dengan siapapun, dengan kerendahan hati, dengan kesetiaan, dengan ketaatan kita akan hukum-hukum. Maka sebenarnya kita sedang memperlihatkan bahwa agama kita itu sangat kuat, sangat berpengaruh. Pengaruhnya luar biasa. Orang jahat bisa berubah menjadi baik. Banyak hamba-hamba Tuhan yang tadinya dia bukan orang baik, tapi begitu dia ditangkap oleh Tuhan, dia berubah menjadi baik. Memang sumber kebaikan itu kan Tuhan. Maka kalau sikap kita baik, bicara kita baik, cara berhubungan, berkomunikasi, cara berteman dengan sangat baik, rendah hati, tulus, setia, sabar,
kita sedang memperlihatkan agama kita itu sangat kuat pengaruhnya. Tapi kalau kejahatan yang kita tunjukkan, kekerasan yang kita tunjukkan, caci maki, kita sedang memperlihatkan Tuhan kita itu bahwa tidak layak diikuti. Nah, demikian saudara-saudara sekalian. Jadi, kenapa muncul hari mualaf? Karena orang yang memunculkan itu sedang dalam keadaan takut, tidak yakin dengan agamanya. Kalau yakin dia dengan agamanya, tidak akan muncul hari mualaf sedunia. Karena tanggal 25 Desember jelas seluruh dunia sudah mengakui sejak ribuan tahun yang lalu bahwa itu hari kelahiran Kristus. Tapi kalau kemudian muncul hari mualaf, itu berarti ada semacam ketakutan, harus lakukan berbagai aksi untuk mempertahankan agama itu. Padahal sesungguhnya harus Tuhanlah yang mempertahankan. Dalam sejarah kekristenan, apapun dilakukan kepada kekristenan itu tidak pernah mundur, tidak pernah surut. Semakin dihambat, semakin merambat. Semakin ditimbulkan masalah, semakin cemerlang. Karena Tuhan kita tidak bisa dihambat. Dia pemilik langit, bumi, laut, dan segala isinya. Atas kehendaknya kita ada. Bukan tidak banyak upaya-upaya yang dilakukan zaman gereja mula-mula, zaman kaisar-kaisar, dilakukan oleh orang-orang yang dipakai iblis untuk majukan gereja. Tapi gereja tidak pernah mundur. Gereja terus maju di bawah tuntunan Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara umat Kristiani jangan takut dengan munculnya. Maka itu sebetulnya menjadi sebuah olok-olok kepada mereka. Mereka akan diperolok-olokkan. Oknum-oknum tertentu akan diolok-olok oleh banyak orang. Karena tidak ada legitimasi. Siapapun bisa memunculkan hari mualaf seperti itu. Itu di luar daripada kewajaran, di luar daripada logika sehat. Tetapi tidak mengapa bagi kita. Karena bagi kita, semakin diolok-olok kekristenan, akan semakin cemerlang. Karena yang punya gereja bukanlah manusia, melainkan Tuhan Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, bersukacitalah. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati.